Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sahabat renungan dimanapun berada. Kita bersuka cita pada hari ini atas perkenaan Tuhan, kasih dan kemurahan-Nya yang boleh senantiasa Ia limpahkan kepada kita. Kita boleh diizinkan kembali untuk berjumpa di dalam renungan harian Rabu 30 Maret 2022. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu atas setiap kasih penyertaan yang Engkau anugerahkan kepada kami semua. Kesehatan juga Tuhan dan kekuatan yang boleh Engkau senantiasa anugerahkan kepada kami. Terkhususkan pada hari ini, Engkau boleh kembali mengizinkan kami berjumpa di dalam renungan harian. Kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini boleh kami dengarkan dengan baik, boleh kami pahami, terlebih lagi kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami tidak hanya sebagai pendengar, akan tetapi kami juga menjadi pelaku firman-Mu. Berkati kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus boleh bekerja bersama-sama dengan kami untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Inilah ungkapan syukur kami yang kami bawa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan Alkitab pada hari ini dari kitab Injil Lukas pasal 9 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-17. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama Dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti Dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 murid-Nya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki." Lalu Ia berkata kepada murid-murid-Nya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang kelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah Ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Amin. Tema renungan kita pada hari ini adalah perlunya sebuah evaluasi. Mengevaluasi setiap hal yang kita kerjakan itu baik adanya. Hal itu menolong kita melihat seberapa maksimal dalam bekerja. Evaluasi memperlihatkan kepada kita apa yang masih perlu kita tingkatkan atau perbaiki.
para murid telah kembali dari tugas khusus yang diberikan Yesus kepada mereka. Mereka menceritakan semua yang mereka lakukan dalam pelayanan tersebut. Yesus melihat bahwa mereka lelah, mereka membutuhkan istirahat. Karena itu, Yesus mengajak mereka meninggalkan orang banyak dan pergi ke kota Betsaida untuk menyendiri di sana. Akan tetapi, pengasingan itu diketahui orang banyak, sehingga mereka mengikuti di mana Yesus berada bersama para murid. Kelihatannya orang banyak itu mengganggu apa yang dilakukan Yesus bersama murid-muridnya. Tetapi oleh belas kasihannya, Yesus tetap menerima mereka. Kepada mereka Yesus mengajarkan tentang bagaimana Allah memerintah sebagai Raja. Dan Ia juga menyembuhkan orang sakit di antara mereka. Bahkan ketika para murid mengkhawatirkan kebutuhan makan orang banyak itu, Yesus membuktikan bahwa Bapa berkuasa memberi kebutuhan kepada umatnya. Para murid menyaksikan sisa yang dikumpulkan dari 5 roti dan 2 ikan yang dibagikan kepada lebih dari 5.000 orang. Yesus memberi teladan sekaligus mengevaluasi pola pelayanan kita untuk tetap setia melayani dengan kasih. Walau keadaannya tampak kurang baik dalam keadaan seperti ini, itu tetaplah mengandalkan Tuhan yang adalah sumber segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara, saat kita lelah, Tuhan menginginkan kita bersaat teduh untuk mengevaluasi motivasi pelayanan kita, agar kita makin diteguhkan melayani dengan kasih seperti Bapa mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam renungan kami pada hari ini. Terima kasih Engkau boleh mengizinkan kami kembali untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. Dan sekiranya firman ini boleh betul-betul kami renungkan dengan baik, betul-betul kami pahami bersama-sama. Biarlah kami boleh tetap senantiasa mengintrospeksi diri kami untuk dapat sesekali mengevaluasi pelayanan kami. Untuk setiap apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami, biarlah semuanya itu boleh kami renungkan, entah dalam keadaan apapun itu, kami boleh tetap senantiasa datang kepadamu. Kami berdoa untuk orang tua kami. Engkau senantiasa ada memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran kepada mereka. Bagi yang sudah lanjut usia, tetap bersuka cita di dalam masa tuanya, mempercayakan kehidupannya bahwa senantiasa Tuhan akan menopang mereka di dalam masa tua. Bagi orang tua di dalam pekerjaan mereka, Engkau kuatkan, berikan kesehatan kepada mereka untuk terus menekuni setiap pekerjaan yang Engkau anugerahkan kepada mereka. Mereka boleh menghasilkan hikmat dan kebijaksanaan untuk menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dalam pekerjaan mereka ataupun dalam mendidik, merawat, memelihara setiap anak-anak yang Engkau kurniakan kepada mereka. Untuk kami anak-anak di dalam masa muda kami, Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami, menopang kami, menuntun kami, dan membimbing kami agar kami boleh tetap senantiasa menghadapi masa muda kami ini dengan tetap setia kepadamu.
dalam pertumbuhan kami, Engkau ada bersama-sama dengan kami boleh bertumbuh sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam pendidikan kami, Engkau berikan ketekunan kepada kami senantiasa, agar boleh menyelesaikan pendidikan kami dengan baik. Berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu. Mungkin ada yang mengalami duka cita pada saat ini, Engkau tolong mereka, Engkau kuatkan mereka, biarlah mereka mempercayakan kehidupannya kepadamu. Engkau adalah sumber penghiburan dan kekuatan bagi mereka di dalam kelemahan tubuh. Engkau kuatkan mereka untuk tetap percaya kepadamu. Setiap makanan, minuman yang boleh mereka konsumsi dan obat-obatan pun atau apapun itu Tuhan, Engkau berkati agar semuanya itu mereka boleh memperoleh kesembuhan yang asalnya daripadamu. Untuk yang bersuka cita, entah mengalami pertambahan usia, kami bersyukur bersama-sama dengan mereka Tuhan. Terima kasih untuk pertambahan usia yang boleh Engkau anugerahkan. Biarlah kami boleh tetap senantiasa mempertanggungjawabkan kehidupan kami. Dan untuk setiap berkat dalam bentuk apapun yang dialami oleh jemaat-Mu, kami bersyukur, berterima kasih, agar kami boleh menggunakan berkat ini sebaik mungkin di dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap hamba-hamba Tuhan di lingkup gereja manapun yang Engkau berikan tugas tanggung jawab sebagai hamba-Mu. Engkau tolong senantiasa mereka untuk setiap majelis gereja, pengurus-pengurus gereja dan juga OIG, staf-staf gereja. Berikan senantiasa hikmat kebijaksanaan kepada mereka untuk mengemban tugas tanggung jawab mereka. Bangsa dan negara kami, Engkau berikan hikmat, kebijaksanaan bagi pemimpin-pemimpin kami untuk boleh memimpin kami dengan baik. Untuk wabah penyakit yang boleh melanda kami pada saat ini, biarlah semuanya itu Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kami meyakini bahwa Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami sehingga wabah ini boleh hilang dari muka bumi ini dan kami boleh melanjutkan aktivitas kami seperti biasa. Untuk setiap pergumulan jemaat-Mu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang ada menguatkan kami, meyakinkan kami untuk menghadapi pencobaan ini. Kami yakin bahwa Engkau ada menolong kami. Untuk setiap rencana kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau ikut campur tangan di dalamnya, sehingga setiap rencana kami ini boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Allah Bapa dalam kerajaan surga, inilah ungkapan syukur dan permohonan kami. Ampunkan salah dan dosa kami yang melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Mari kita kembali ke dalam kehidupan kita. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.